Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Rian Maulana Gais, CPNS, Pengelola Sumber Daya Air Ahli Pertama di lingkungan Balai Wilayah Sungai Sulawesi 3 Palu. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan beberapa profil singkat unit kerja saya di mana tempat saya sedang bertugas kali ini, peran saya dalam unit kerja, dan juga refleksi singkat saya sebagai seorang CPNS Pengelola Sumber Daya Air Ahli Pertama di Balai Wilayah Sungai Sulawesi 3 Palu. Mari kita saksikan secara seksama. Balai Wilayah Sungai Sulawesi 3 Palu merupakan unit pelaksana teknis di bawah naungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum. Nah, tujuan dari balai ini adalah melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang meliputi dari tahap perencanaan, pelaksanaan konstruksi, serta operasi dan pemeliharaan. Struktur organisasi yang ada pada BWS Sulawesi 3 Palu adalah Kepala Balai sebagai pimpinan tertinggi, di bawahnya ada Satker BWS Sulawesi 3 Palu, lalu ada Satker Operasi dan Pemeliharaan, ada juga Satker PJPA, lalu Satker PJSA, dan juga Kepala Satuan Kerja Air Tanah dan Air Baku. Penempatan saya kali ini berada di Satker PJPA, yaitu pelaksanaan jaringan pemanfaatan air. Nah, Satker PJPA ini memiliki fungsi utama yaitu melaksanakan kegiatan teknis operasional pembangunan, rehabilitasi, dan pengelolaan jaringan pemanfaatan air. Contoh kegiatannya itu adalah rehabilitasi bendung, rehabilitasi jaringan irigasi, dan juga pekerjaan irigasi rawa. Sebagai CPNS Pengelola Sumber Daya Air Ahli Pertama di BWS Sulawesi 3 ini, peran saya saat ini adalah sebagai tenaga pendukung berupa mendukung kegiatan administrasi teknis. Antara lain adalah pengelolaan dokumen teknis, penyusunan laporan harian, mingguan, bulanan berdasarkan kegiatan fisik di lapangan, dan juga mendukung progres administrasi pelaksanaan proyek fisik, termasuk notulen rapat dan juga koordinasi antar pihak. Dan juga seringkali saya melakukan monitoring ke lapangan, yaitu mengikuti kegiatan monitoring fisik, pekerjaan konstruksi jaringan irigasi, dan juga pada pekerjaan rehabilitasi bendung. Dalam proses saat ini, saya juga lebih berfokus kepada adaptasi terhadap alur pekerjaan di bidang sumber daya air, dan juga memperdalam pemahaman saya di bidang teknis konstruksi-konstruksi yang ada pada pekerjaan sumber daya air. Standar layanan yang harus dicapai itu antara lain, yang pertama ada kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan. Kenapa ini penting? Karena seluruh proses pelaksanaan proyek yang ada itu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, dan juga sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan. Nah, yang kedua ada pelayanan, pendampingan, dan koordinasi yang efektif. Ini juga penting karena mendampingi tim teknis di lapangan secara aktif untuk memastikan kegiatan pelaksanaan berjalan lancar. Nah, yang ketiga ada pengelolaan data dan informasi. Ini juga penting karena data hasil monitoring itu harus dievaluasi, karena harus tersimpan dan dikelola dengan rapi, gunanya untuk nantinya bisa diakses secara efektif. Yang keempat ada pengelolaan risiko dan penanganan masalah. Ini membantu ketika kita mengidentifikasi potensi risiko yang ada di lapangan, dan juga membantu koordinasi penyelesaian masalah tersebut. Yang kelima ada pelaksanaan pengendalian mutu atau quality control. Ini merupakan hal vital guna mendukung kegiatan pengujian kualitas material dan hasil pekerjaan yang sudah sesuai standar yang berlaku. Nah, yang terakhir itu ada pelayanan publik dan transparansi. Ini merupakan pelayanan dan transparansi kepada stakeholder internal maupun eksternal, yaitu masyarakat luas. Dalam menjalankan peran ini, saya juga menerapkan nilai-nilai dari Smart ASN, yaitu ada integritas di mana kita harus konsisten dan berpegang teguh pada nilai kebenaran. Ada juga profesional, di mana ketika menjalankan suatu kegiatan tugas, kita harus menerapkan standar tinggi berdasarkan kompetensi yang ada. Ada juga networking, yaitu membangun hubungan relasi bersama rekan-rekan seprofesi maupun lintas profesi. Yang terakhir ada literasi digital, di mana kita harus menggunakan teknologi informasi sebaik mungkin guna mendukung kegiatan kita dalam bekerja. Sebagai seorang CPNS yang baru saja bertugas di birokrasi pemerintah, yaitu sekarang berada di Kementerian Pekerjaan Umum, saya juga menyadari masih banyak hal-hal yang perlu saya tingkatkan, yaitu wawasan saya terhadap pendalaman dan pemahaman terkait pekerjaan-pekerjaan di bidang konstruksi sumber daya air, antara lain pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan juga pengawasan konstruksi. Guna mendukung peningkatan layanan pada unit kerja organisasi, saya berkomitmen untuk meningkatkan kemampuan teknis. Di sini adalah meningkatkan kemampuan teknis individu agar lebih mandiri, yaitu dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada. Yang kedua, berkomitmen pada manajemen pengelolaan data digital. Ini berperan untuk meningkatkan kemampuan manajemen data dengan mempelajari penggunaan aplikasi-aplikasi terbaru. Tujuannya adalah agar proses pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan menjadi lebih akurat, efisien, dan mudah diakses.